Selanjutnya kita akan menghitung jumlah kalor pada suatu zat yang mengalami perubahan wujud. Baik, kita akan lihat contoh berikut. Ya. Es sebanyak 2 kg pada suhu min 5 derajat Celcius diberi kalor sehingga seluruhnya berubah menjadi uap. Berapakah total kalori yang dibutuhkan untuk mengubah es menjadi uap? Jika kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalor lebur es 80 kalori per gram, kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, dan kalor uap air 540 kalori per gram. Nah, apabila kita menemukan soal seperti ini, untuk memudahkan kita, maka sebaiknya kita menggambarkan grafiknya, ya. Kita gambarkan grafiknya untuk menghindari adanya nanti kekeliruan ya pada tahapan saat kita menghitung atau mengetahui jumlah kalornya. Oke, di sini soalnya itu dikatakan es, ya berarti es itu berwujud padat berubah menjadi uap, ya. Es itu berubah menjadi uap. Nah, berarti ada 3 tahapan perubahannya ya. Ya, kita lihat min 5 derajat Celcius. Berarti es itu pada suhu min 5 derajat Celcius, artinya di titik A ya, di titik A ini di sini wujudnya adalah padat ya. Di titik A ini wujudnya padat. Lalu dipanaskan seterusnya ya, dari titik A ke titik B dipanaskan. Oke, dari titik A ke titik B ini dipanaskan sampai nanti dia menguap. Nah, air itu menguap berarti mendidih, itu suhunya 100 ya. Jadi air kalau dipanaskan sampai mendidih itu dia suhunya didihnya dari 100. Jadi tidak akan lebih dari 100 walaupun dipanaskan. Seterusnya dia tidak akan pernah melebihi dari 100 derajat Celcius. Nah, sebelum kita menghitung berapa total kalornya, kita akan pelajari dulu setiap tahapannya, ya. Dari titik A ke titik B itu ada tahap pertama, titik B ke titik C tahap kedua, titik C ke titik D tahap ketiga, dan dari titik D ke titik E itu tahap keempat. Ya, kita akan lihat dulu, kita akan pelajari dulu setiap tahapannya sebelum kita menghitung jumlah kalorinya. Oke, di tahap pertama, ya di sini es itu es ya dalam bentuk padat itu dipanaskan dari suhu min 5 sampai 0. Maka di sini memerlukan kalor ya. Di sini dibutuhkan kalor untuk memanaskan es dari min 5 derajat sampai ke 0 derajat. Maka berapakah jumlah kalornya ya? Berapakah jumlah kalori yang kita butuhkan dari proses A ke B? Persamaannya yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Ya, Q sama dengan M dikali C dikali delta T. M-nya itu adalah massa, C itu kalor jenis, delta T perubahan suhunya. Maka kalor jenis di tahap 1, ya kalor jenis di tahap 1 karena ini masih berwujud padat yaitu es, maka kalor jenis yang di tahap 1 itu adalah kalor jenis es. Ya. Lalu delta T, ya delta T itu perubahan suhu yaitu dari suhu mula-mula dikurangi suhu akhir gitu ya. Berarti T2 dikurangi T1. Nah, mula-mula itu suhunya min 5 ya. Lalu berakhir di titik B itu adalah 0 untuk soal ini ya. Jadi delta T-nya itu T2 dikurangi T1. Artinya ya 0 dikurangi T1 ya. T1 tergantung soal. Ini 5 nanti kalau ada yang lain
misalnya min 7, min 8, dan seterusnya. Jadi delta T-nya itu adalah 0 dikurangi T1-nya, gitu ya. 0 dikurangi T1-nya. Ini di tahap 1. Oke, selanjutnya kita lihat pada tahap kedua. Di tahap kedua, ya, zat atau S itu dipanaskan ya. Tahap kedua, S itu dipanaskan untuk beberapa saat, yaitu sampai ke titik C, tapi tidak ada kenaikan suhu ya. Di titik B ini suhunya 0, di titik C juga suhunya 0. Artinya di sini dari titik B ke titik C di tahap kedua, di sini terjadi proses perubahan wujud ya, yaitu terjadi proses melebur. Ya, S menjadi melebur ya, berarti mencair ya. Berarti terjadi perubahan wujud zat. Nah, untuk menghitung banyaknya kalor dalam proses perubahan wujud zat, persamaan yang akan kita pakai ya, yaitu Q sama dengan M dikali L ya. Q sama dengan M dikali L. Nah, artinya pada titik C ya, pada titik C ini ya, zatnya bukan padat lagi di titik C, tapi di sini sudah berubah menjadi cair ya, atau air. Karena terjadi perubahan melebur ya, di sini terjadi proses melebur di sini. Itu di tahap kedua. Kita lanjut ke tahap ketiga. Oke, di tahap ketiga ya, air itu dipanaskan sampai ke suhu 100 derajat Celcius. Berarti di sini air itu memerlukan kalor ya. Di sini air memerlukan kalor. Maka besarnya kalor yang diperlukan itu kita hitung dengan menggunakan persamaan sama seperti di Q di tahap 1 ya. Di tahap 1 yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Perbedaannya apa? Di tahap ketiga, karena di sini wujudnya adalah cair, ya, air ya, sudah menjadi air. Maka kalor jenis yang akan kita pakai, C-nya itu adalah C. Lalu delta T-nya ya. Lalu delta T-nya yang akan kita hitung dari titik C ke titik D, berarti mula-mula di titik C dan berakhir di titik D. Titik C itu adalah 0 ya. Maka delta T-nya T2 dikurangi T1 ya, dikurangi T1. T2-nya itu adalah 100 ya, 100 dikurangi 0. Oke. Nah, untuk T2 ya, untuk T2 ini kebetulan 100. Tapi untuk beberapa soal yang lain bisa saja dia tidak mencapai 100 tapi suhu tertentu. Maka di sini kita tuliskan itu T2-nya aja ya. Jadi T2 dikurangi 0. Tergantung sampai suhu berapa air itu akan dipanaskan. Nah, kebetulan soal ini sampai menguap berarti sampai sampai suhu 100. Oke. Ya. Kita lanjut tahap keempat. Nah, di tahap keempat ya, pada tahap keempat air itu dipanaskan seterusnya ya. Dipanaskan tetapi tidak terjadi lagi kenaikan suhu. Sudah didihnya. Artinya di sini terjadi proses menguap. Ya, di sini di tahap keempat itu zat itu terjadi proses menguap. Nah, untuk menghitung jumlah kalor pada proses menguap, persamaan yang akan kita pakai yaitu adalah Q sama dengan M dikali U. Ya,
Q sama dengan M dikali U, massa dikali kalor uapnya. Nah, artinya di titik E ini, ya, di titik E itu zatnya sudah berubah menjadi wujud gas, ya. Di sini sudah berubah menjadi gas. Nah, mula-mula padat berubah menjadi cair, lalu berubah menjadi gas. Nah, kalau kita sudah memahami tahapannya ini, maka kita bisa menghitung berapa jumlah kalornya. Baik, sebelum kita hitung, kita akan menuliskan, ya. Kita harus menuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Oke. Diketahui yaitu S sebanyak 2 kg. 2 kg M. Berarti massa sama dengan 2 kg. Oke, lalu kalor jenis S-nya, ya. Berarti C. S sama dengan 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Oke, lalu kalor jenis air, ya, kalor jenis air yaitu 1 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian kalor lebur, ya, kalor lebur disimbol dengan L, kalor lebur S yaitu 80 kalori per gram. Kemudian kalor uapnya disimbol dengan U sama dengan, ya, 540 kalori per gram. Oke. Nah, untuk delta T-nya, ya, untuk delta T-nya. Oke, pada tahap 1, ya. Di tahap 1, ya kan, di tahap 1 otomatis itu delta T-nya, ya, 0 dikurangi min 5, ya. 0 dikurangi min 5, seperti penjelasan yang tadi yang pertama. 0 dikurangi min 5, karena dari titik A ke titik B, ya. Dari titik A ke titik B. Itu, maka suhunya adalah 5 derajat Celcius, ya. Suhunya adalah 5 derajat Celcius. Tahap kedua yaitu, ya, sementara di tahap kedua delta T-nya itu adalah 100 derajat Celcius, ya. 100 dikurangi 0, ya. Jadi 100 dikurangi 0 dengan 100 derajat Celcius. Oke, ini yang sudah kita ketahui, ya, yang diketahui dari soalnya. Oke, nah, maka kita bisa menghitung, ya, kita bisa menghitung berapa jumlah kalor di setiap tahapannya. Oke, kita mulai di tahap pertama. Tahap pertama yaitu kita menggunakan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. M itu adalah 2 kg, ya. Ini tadi 2 kg. Nah, karena kalorinya itu menggunakan satuan gram, maka yang massanya yang 2 kg ini harus kita ubah menjadi gram, ya. Berarti 2 kg itu adalah 2.000 gram. Ya, 1 kilo sama dengan 1.000 gram. Oke. Berarti ini 2.000 gram
dikali kalor jenis S ya. 0,5 kalori per gram derajat Celcius dikali delta T-nya, yaitu 5 derajat Celcius. Kita coret Celciusnya, gramnya juga. Oke, maka diperoleh 2000 dikali 0,5, ini kita bisa coret satu ya. Kita coret jadi 1. Maka 2 dikali 5, 10. Ya, 10 dikali 5, 50. Ya, 50. Masih ada nih nolnya 2 lagi ya, berarti 5000 kalori ya. Maka di Q1 ya, di tahap 1 jumlah kalorinya 5000 kalori. Kita lanjut ke tahap kedua. Tahap kedua itu Q sama dengan M dikali L ya. Massa dikali kalor leburnya. Massanya itu tadi berapa? 2000 gram. Dikali kalor leburnya itu 80 ya. 80 kalori per gram. Ya, kalori per gram ya. Gramnya kita coret. 2 kali 8 itu 16. Ada nolnya 4 lagi nih ya. Berarti 160.000 kalori. Oke, ini di Q2-nya. Lalu kita lanjut ke tahap ketiga ya. Kita lanjut ke tahap ketiga. Ya, Q sama dengan M dikali C dikali delta T. M-nya itu 2000 gram dikali C-nya air ya. Di tahap ketiga air ya. Berarti air itu 1 kalori per gram derajat Celcius. Delta T-nya di tahap ketiga adalah 100 dikurangi 0 ya. Berarti 100 derajat Celcius. Coret. Juga kecoret sini ya. Berarti 2000 dikali 1, 2000 kali 100, berarti ini menjadi 200.000 kalori. Maka pada tahap ketiga kita memperoleh jumlah kalorinya 200.000 kalori. Selanjutnya pada tahap keempat, ya, pada tahap keempat Q sama dengan M dikali U. Uap ya. U-nya itu adalah 540 ya. Maka 2000 gram dikali 540 kalori per gram. Coret gramnya. Oke. 2 kali 54 yaitu 108. Masih tersisa nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. 1.080.000 kalori. Itu di tahap atau di keempat. Maka seterusnya total kalor kita tinggal totalkan saja, dijumlahkan saja keseluruhannya. Oke. Q1 berapa? 5.000 ya. Di Q1 itu 5.000. Di Q-nya berapa? 160.000. Yang ketiga 200.000. Dan yang keempat 1 juta. 1.080.000. Oke, tinggal kita jumlahkan ya. 0, 0, 0. 5. Oke. 6 tambah 8 itu 14. 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4. Ini 1. Berarti
1.445.000 kalori. Boleh kita ubah menjadi 1.445 kilokalori. Ya, inilah besar kalori yang dibutuhkan mengubah 2 kg es pada suhu min 5 derajat Celcius sampai berubah menjadi uap. Baik, demikian penjelasan. Semoga kalian mengerti.